Ya pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com dengan saya Marubitua Silaban. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Ibu Eva Christian selaku Kepala Sekolah SMP Saint John yang ada di Bekasi, Harapan Indah. Ya pemirsa, kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan event besar yang dilakukan oleh keluarga besar Saint John, ya, sekolah Kristen Saint John SD, SMP, dan SMA yang ada di Bekasi. Ya, kita sapa saja Ibu Eva Christian. Selamat siang Ibu Eva. Selamat siang, Ya, halo semuanya. Ya, Bu Eva, ini kita terharu dan ikut bangga dengan kegiatan John Fair Saint John Fair yang dilakukan oleh sekolah SD SMP Saint John. Bu Eva, boleh diceritakan apa maksud dan tujuan daripada sekolah Saint John mengadakan Saint John Fair? Iya, silakan Bu Eva. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Untuk kegiatan ini kita adakan setiap tahun sebenarnya, tapi karena kemarin pandemi kita off selama 3 tahun dan ini kita memulai lagi dengan ada acara Saint John Fair ini, yaitu dengan tujuannya yang pertama untuk mengapresiasi anak-anak. Dengan adanya Saint John Fair ini, maka anak-anak bisa meluangkan waktunya untuk memberikan talenta-talentanya yang ada di dalam dirinya. Nah, itu terutama itu biar mereka istilahnya dengan mengekspresikan dirinya dengan melalui kesenian-kesenian yang mereka tampilkan, dengan lomba-lomba yang mereka adakan. Nah, itu di situ mengasah kemampuan yang ada dalam diri anak-anak kita semua. Ya, terima kasih Bu Eva. Tentunya dalam berbagai event tadi ya sudah ditampilkan berbagai event, ada dance, ada lagu, ada tari, ada perlombaan yang lain-lain. Tentunya itu bagaimana itu bisa dilaksanakan oleh murid-murid Saint John, Bu Eva? Nah, di sekolah kita itu ada beberapa ekstrakurikuler. Ya. Nah, di situ anak-anak disesuaikan apa yang menjadi kemampuan anak-anak, disalurkan. Misalnya mereka yang suka dance, mereka yang suka dengan musik-musik, ataupun bahkan secara akademik kita pun juga mengarahkan ke anak-anak seperti ada science club, matematika, dan sebagainya. Nah, dengan adanya hal seperti itu, maka supaya menunjang anak-anak ini bisa untuk tampil, bisa untuk mengekspresikan diri dan juga untuk untuk mereka berani untuk tampil. Yeah. Nah, maka dikasihlah tempat bagi mereka dengan acara Saint John Fair ini. Yeah. Jadi Saint John Fair ini tidak hanya untuk menampilkan kreativitas anak-anak, tapi juga secara akademik mereka pun juga diberikan kesempatan. Salah satunya kita juga ada lomba cerdas cermat, terus lomba untuk storytelling dan lain sebagainya. Jadi untuk mengapresiasi dari kegiatan-kegiatan itu, selain anak-anak yang ikut ekskul pun, yang tidak ikut ekskul pun kita juga akan mendukung itu. Jadi berbagai kelas itu kita tampilkan anak-anak dan kita beri waktu untuk mereka berlatih sehingga pada acara ini mereka boleh tampil semua. Kita tidak membatasi. Ini tahun ini ada 450-an anak yang mau tampil untuk 450 Bu ya untuk tampil. Ya, dari TK sampai SMA. Ya, 450 anak didik ya, Ya, mau tampil. Yang mereka ada istilahnya semangat untuk tampil, Ya. memberikan diri, mengekspresikan diri dalam acara ini. Luar biasa tentunya Bu Eva dan tentunya buat pemirsa, ini sesuatu yang begitu sangat progresif ya. Ibu boleh ceritakan tentang bagaimana sekolah Saint John ini kan punya talenta ini, bagaimana perlombaan-perlombaan atau prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh keluarga besar sekolah Saint John untuk tingkat Kota Bekasi atau tingkat kompetisi yang ada. Ya, kita untuk kemarin itu secara akademik memang kita belum hanya sampai tingkat kecamatan. Ya. Tapi untuk seni kemarin kita untuk menyanyi solo
kita sudah sampai dengan tingkat provinsi. Ya. Nah, sampai dengan tingkat provinsi terus kita maju, tapi kita ternyata belum diberi kesempatan untuk lanjut ke tingkat nasional. Kemungkinan nanti kita akan olah itu semua sehingga nanti bisa anak-anak bisa mencapai ke sana. Tahun ini memang untuk Solo kita sampai dengan tingkat provinsi. Yang tahun kemarin gitar itu kita tingkat provinsi. Ngomong-ngomong Bu Eva, ini kalau kualifikasi sekolah Saint John ini masuk grade apa nih Bu Eva? Boleh tahu nih, boleh disampaikan kepada pemirsa? Kalau kita akreditasinya ya, Ya. akreditasi kita A dengan nilai 95. Ya. Dan puji Tuhan kita September ini akreditasi habis. Tapi begitu kita mengupload data-data itu kembali, maka kita langsung diberi perpanjangan selama 5 tahun ke depan. Ya. Jadi kita langsung diberikan sertifikat akreditasi A dengan nilai 95. Baik. Sukses untuk agenda akreditasinya Bu. Ya. Nah, kembali ke Saint John Fair ini kan ada berbagai perlombaan nih Bu Eva ya. Kira-kira dengan ada perlombaan ini, kira-kira apa lagi dibalik daripada kegiatan perlombaan ini untuk kedepannya? Ya, untuk kedepannya kita melihat yang kita mulai dari Saint John Fair ini ya, Pak, Ya. karena ini dianggap ini adalah pertama kali kita memulai untuk Saint John Fair. Ya. Jadi kedepannya kita akan evaluasi menuju kemana anak-anak ini kita arahkan. Ya. Kita sudah ada lomba-lomba ini, kalau memang ada yang lebih baik lagi, tahun depannya kita akan perbanyak untuk lomba-lomba ini. Dalam perlombaan ini Bu Eva, siapa saja ya yang dilibatkan? Apakah hanya ada dari luar atau hanya SD atau SMP, SMA Saint John saja? Enggak. Jadi untuk lomba-lomba ini pun kita juga mengundang sekolah-sekolah yang dari luar, Ya. baik dari TK maupun SMA, dan juga untuk umum. Ya. Ya, seperti tadi lomba fashion show pun ada dari sekolah yang bukan anak kita pun juga ikut. Oh, ada ya? Iya, ada. Jadi dalam Saint John Fair ini, ya tentunya pemirsa tadi sudah disampaikan oleh Bu Eva bahwa ada perlombaan, ada dance, ada macam-macam. Ternyata yang ikut di dalam perlombaan itu Bu Eva tidak hanya dari siswa-siswi dari Saint John Bu Eva ya. Ada berapa pihak yang terlibat? Target kita memang sekolah-sekolah luar pun juga ikut, sehingga anak-anak kita bisa melihat kemampuan dari sekolah lain, sehingga mereka bisa bertanding di sana. Jadi kita target ya dari TK sampai SMA yang di luar Saint John. Ya. Kemarin ada beberapa yang ikut, ada hampir 5 sekolah ya, karena kita juga pas momen ini pun banyak sekolah yang mengadakan. Baik. Sampai kapan ya Bu Eva? Mana tahu ini kan pemirsa ya berminat ya untuk mungkin untuk momentum ini ataupun untuk di lain kesempatan Saint John menggelar Saint John Fair, mungkin bisa dikasih tahu kepada pemirsa berapa lama ini? Untuk Saint John Fair ini biasanya kita hanya adakan 2 hari, Ya, hari Jumat dan Sabtu. Ya. Nah, ini tahun ini di bulan September ya, mungkin karena kita akan evaluasi, kemungkinan besar nanti targetnya adalah kita juga untuk bagaimana mengundang anak-anak luar untuk mengenal sekolah kita. Ya. Jadi target kita untuk Saint John Fair ini juga di samping untuk memperlihatkan talenta-talenta anak kita juga bagaimana merangkul anak-anak yang dari luar itu bisa masuk ke sekolah kita. Nah, oh iya, ini Bu menarik nih Bu Eva ya. Tampilan-tampilan dalam Saint John Fair ini dalam rangka menarik anak-anak untuk bergabung di di Saint John. Maksudnya kira-kira untuk tahun ajaran berikutnya ini bagian dalam rangka promosi atau bagaimana ya Bu Eva? Ya, ini juga salah satunya dalam rangka promosi ya. Ya. Setiap kita kegiatan itu bagaimana kita bisa anak-anak kita menjaring anak-anak untuk masuk. Ya. Ya puji Tuhan untuk tahun ini pun kita sudah mendapatkan 4 kelas. Ya, walaupun sekolah-sekolah, ya banyak sekolah-sekolah lain yang juga Ya. bersaing seperti itu. Jadi Ya. kalau kita ya puji Tuhan tidak menurun. Ya. Setiap ini kita tetap meningkat untuk jumlah siswa. Ngomong Bu Eva, berapa ya sekolah SMP siswa-siswi SMP Saint John? Berapa sekarang? Untuk Kelas semua 1 ya? sampai kelas 8 Kelas SMP ya? Ya SMP kelas 7 Ya, sampai untuk kelas 7 sampai 9. kelas 9 itu jumlahnya 237.
37. kuota yang tersedia untuk kelas yang tersedia ya 240-an. 240 berarti terpenuhi ya. Jadi target untuk siswa tahun depan itu Hampir. Ya. Karena kita untuk tahun depan kita sudah ada 50 siswa. Sudah ada 50 siswa untuk SMP gitu ya. SMP. Iya. Ya diharapkan nanti sampai dengan tahun ajaran baru 2004 kita bisa memenuhi kota dengan 4 kelas. Baik. Ya pemirsa, ternyata SMP Saint John yang ada di Harapan Indah ya merupakan sekolah yang favorit ya Bu Eva, luar biasa. Bu Eva mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan bagaimana terbangunnya kolaborasi, sinergisitas di dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar atau kegiatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan anak-anak muda kita. Ya, dengan ini kita itu berharap untuk kurikulum yang kita pakai, kita bisa menerapkan anak-anak itu, paling tidak anak-anak itu bisa mandiri, bisa berkreasi, terutama kita mengajarkan anak itu supaya karakter lebih baik, itu yang utama. Ya, dari sini kita pun juga, karena kita harus mengikuti kecanggihan teknologi, mengikuti perkembangan teknologi, itulah yang akan mendukung anak-anak, sehingga kita mendukungnya dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Untuk pemerintah harapannya guna terciptanya iklim dan program pelaksanaan pendidikan lebih maksimal lagi apa Bu Eva? Kalau saya berharap dari pemerintah, mungkin setiap pergantian menteri otomatis jangan sampai pergantian kurikulum. Ya. Karena itu juga akan mengacaukan yang ada di lapangan. Ya. Karena kurikulum yang kemarin belum dipahami banget oleh Bapak Ibu guru maupun siswa, tapi ada pergantian kurikulum yang otomatis kita harus belajar lagi. Dengan adanya belajar lagi itu, guru belajar otomatis untuk mencapai siswa ini juga terganggu ya. Jadi artinya kalaupun ada program akreditasi yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga pendidikan, ya ini ketika setiap masa kabinet berganti, menterinya berganti, kurikulumnya itu akan mengganggu begitu Bu Eva ya. Jadi kalau bisa itu misalnya mana yang sudah jalan baik ini, nah itu pergantian yang akan datang itu lebih ditambahkan, bukan diganti total dengan sistem-sistemnya juga. Ya. Harapan kita ya. Baik. Karena kita yang melaksanakan ini yang ya tentunya ya baik, terima kasih Bu Eva. Tentunya memang sangat beralasan apa yang disampaikan oleh Bu Eva. Ya mungkin ini bukan bagian daripada, tidak ada kaitannya dengan politik atau agenda pemilu 2024 pergantian kepemimpinan nasional, yaitu bahwa memang sangat masuk akal ya Bu Eva ya, ketika ganti kabinet, ganti menterinya, lalu semua ganti sistem pendidikan atau untuk kurikulum ya. Kalau langsung ganti total itu sangat mengganggu ya ekosistem pendidikan kita. Ini tentunya menjadi pesan untuk elit di masa yang akan datang. Artinya memang harus dilakukan secara bertahap begitu Bu Eva, tidak langsung mengganti kurikulum. Ya, terima kasih Bu Eva atas kesempatan ini. Selamat untuk keluarga besar Saint John yang menggelar Saint John Fair untuk tahun 2023. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Eva selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Saint John yang ada di Kota Bekasi, Perumahan Harapan Indah, yang sudah menyampaikan tadi berbagai hal-hal yang sangat penting dilakukannya acara Saint John Fair, ya tentunya untuk menyemangati dan tentunya juga bagian daripada bagaimana memajukan program belajar mengajar di lingkungan Saint John. Ya pemirsa, jangan lupa like dan subscribe
satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Dengan saya, Maruli Tua Silaban. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu.